tatkala negara telah paham bahwa LDII memiliki imam, maka kedustaan di dalam kalangan Jokam makin dipertajam. Sebenarnya negara itu sudah tahu bahwa jamaah kita ini sudah ada keimaman. Tapi karena kita tetap jaga bitona, kita tidak ngaku bahwa LDII tidak punya imam. Sesungguhnya pemerintah sudah paham LDII mempunyai imam dan ajarannya menyimpang. Opa Jokam Style. Jokam Style. Sahabat Heril Anas TV, pertengahan tahun 2022 lalu, warganet Indonesia dihebohkan dengan sebuah pemberitaan mengenai BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang menggandeng LDII dalam upaya pencegahan radikalisme. Yang mengherankan adalah langkah BNPT menggandeng LDII yang telah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh pemerintah dan MUI. Kelompok ini dinyatakan sesat karena merupakan reinkarnasi dari Islam Jamaah yang telah dibekukan oleh negara melalui surat keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di tahun 1971. Bagaimana mungkin kelompok yang berpaham takfiri berafiliasi dengan kelompok yang menganggap kaum muslimin di luar kelompoknya sebagai kafir diajak untuk mencegah radikalisme, sementara kelompoknya sendiri berfaham radikal? Untuk diketahui, Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah nasionalnya yang ke-7 di Jakarta 29 Juli 2005 telah dengan jelas mensejajarkan LDII di dalam barisan kelompok aliran sesat bersama Ahmadiyah dan kelompok sesat lainnya. Bahkan dalam rekomendasi yang dihasilkan melalui Munas itu, Majelis Ulama Indonesia mendesak kepada pemerintah untuk bertindak tegas membubarkan berbagai aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam dengan menyebut LDII dan Ahmadiyah sebagai contoh kelompok sesat yang dimaksud. Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia ini didasarkan kepada hasil kajian secara mendalam yang dilakukan terhadap kelompok Islam liberal dan sejenisnya yang berdampak kepada terjadinya pendangkalan akidah, penyimpangan ajaran yang sesat menyesatkan. Di fatwa sesat karena Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfirilah ini ya, kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Sehingga di Medan ada Islam Jamaah, kan dia jemur baju, dia pergi ke sekeluarga, sore mau hujan. Oleh tetangganya diambilin bajunya, dimasukkan ke dalam keranjang supaya nggak kena hujan. Begitu dia pulang marah, kenapa diangkat ini? Tadi hujan lebat kan? Ya biar aja. Siapa yang angkat? Kami. Dicuci lagi. Karena yang megang itu dihitung najis. Maka sangat mengherankan apabila lembaga sekelas BNPT bisa keliru memilih mitra dalam melakukan sebuah program kegiatan, sementara Majelis Ulama Indonesia sendiri belum pernah mencabut fatwa sesatnya terhadap LDII. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Waktu saya di Papua, saya ceramah di Grisberg, di PT Freeport. Waktu itu bulan puasa, kami sholat tarawih. Kemudian selesai tarawih saya sholat, saya ceramah. Duduk saya di kursi begini, kawan kumpul begini. Tiba-tiba di belakang sana ada amin, sholat. Tengok 2 orang sholat. 2 orang. Kita ceramah, saya ceramah, dia amin-amin aja lah. Terus saya tanya selesai, itu siapa? Itu LDII. Loh, kenapa nggak sholat sama kita? Oh, mereka nggak mau, nggak sah katanya sholat sama kita. Berarti masih paradigma lama. Tetapi kawan-kawan di daerah masih ada yang mengatakan seperti Medan misalnya. Medan itu di Jalan Sungai Ular, mereka belum mau berbaur dengan kita. Tidak mau berbaur dengan kita sampai sekarang. Berarti masih paradigma lama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mendesak
kepada pemerintah untuk kembali mengaktifkan Bakor Pakem guna melaksanakan tugas dan fungsinya baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional ke-7 Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 pada halaman 90 dan rekomendasi MUI poin 7 tentang ajaran sesat dan pendangkalan akidah. Bukti-bukti kesesatan LDII yang kemudian menjadi dasar penetapan fatwa MUI, diantaranya LDII menganggap kafir orang Islam di luar jamaah LDII. Sebagaimana dalam makalah Cai LDII tertulis, dan dalam nasihat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jamaah, mereka itu adalah orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman, calon ahli neraka yang tidak boleh dikasihi. Tulisan ini terdapat dalam makalah Cai berjudul Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jamaah dengan kode H-97 halaman 8. Bukti yang kedua adalah surat dari 21 orang keluarga R.D.D. Gernadi dari Cimahi, Bandung yang menyatakan sadar, insaf, taubat, dan mencabut baiat mereka dari Amir Islam Jamaah pada Oktober 1999. Dalam surat itu, mereka menyebut sejumlah kejanggalan di dalam ajaran LDII hingga menyebabkan mereka keluar. Di antaranya, dilarang menikah dengan orang di luar kerajaan mafia Islam Jamaah LDII Lengkari karena hukumnya najis, yang di dalam pemahaman keamiran Islam Jamaah menikah dengan orang luar sama dengan kawin dengan binatang. Pernyataan ini bisa dilihat dalam surat 21 orang warga Cimahi, Bandung yang mencabut baiat dari keamiran Islam Jamaah LDII dan beramai-ramai keluar. Surat itu ditujukan kepada DPP LDII, Imam Amirul Islam Jamaah Pusat, dan kepada pimpinan cabang LDII Cimahi, Bandung per Oktober 1999. Dan kisah ini termuat dalam buku Bahaya Islam Jamaah Lengkari LDII terbitan LIPI Jakarta cetakan ke-10 tahun 2001 halaman 276 sampai 280. Tidak mau berbaur dengan kita sampai sekarang, berarti masih paradigma lama. Oleh karena itu, pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan rapat yang terakhir beberapa tahun yang lalu, sekarang itu diputuskan oleh Kiai Ma'ruf waktu itu pimpinan, LDII masih berlaku fatwa lama, tetapi apabila di satu daerah LDII sudah berubah, maka daerah itu melaporkan kepada MUI bahwa daerah itu sudah berubah, sudah paradigma baru, dan di daerah itu LDII tidak sesat lagi. Jadi seperti di Kalimantan Timur, di Jayapura, tapi di PT Freeport, di Grisberg itu masih nggak berubah. Jadi sekarang masih belum ada, berubahnya sedikit aja. Di daerah yang sudah mengatakan ulama di sana tidak sesat, maka berarti LDII di daerah itu sudah tidak sesat. Kira-kira begitu, belum dicabut semuanya, tapi tidak berlaku untuk semuanya lagi. Selanjutnya, bukti ketiga, kelompok Islam Jamaah ini juga menganggap najis muslimin di luar golongannya dengan sebutan yang sangat jorok, yakni turuk bosok atau vagina busuk, seperti diungkapkan oleh Imam LDII dalam teks yang berjudul Rangkuman Nasihat Bapak Imam dalam makalah Cai atau Cinta Alam Indonesia, yakni semacam jambore nasional, tetapi khusus untuk muda-mudi LDII yang berlangsung di Wonosalam, Jombang tahun 2000. Dalam sebuah artikel berisi rangkuman nasihat Bapak Imam tertulis pada poin ke-20 halaman 11 bahwa dengan banyaknya bermunculan jamaah sekarang ini semakin memperkuat kedudukan jamaah kita, maksudnya LDII. Karena betul-betul yang pertama ya jamaah kita. Maka dari itu, jangan sampai kefahaman berubah. Sana dianggap baik, sana dianggap benar, akhirnya terpengaruh ikut sana. Kefahaman dan keyakinan kita supaya dipolkan bahwa yang betul-betul wajib masuk surga ya kita ini. Lainnya turuk bosok kabeh. Kutipan ini tertulis dalam makalah Cai tahun 2000
berjudul Rangkuman Nasihat Bapak Imam poin ke-20 dari 50 poin yang ada. Pernyataan Amir bahwa Muslim selain golongannya kafir dan sama dengan turu bosok juga telah tersebar di internet dalam bentuk rekaman audio. Jadi pendirian ini nek wong Jowo ki ya ora kafir. Liyane jamaah ki ya ora kafir. Lah ngafire wong liyane jamaah ki ya ora oleh. Iki pendiriane ngono. Lah arek telu ki ya ngono lho. Oleh lajis maksud ya ngono kuwi. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Turuk bosok. Ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadek ku lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora tema kafir. Bukti yang keempat, LDI menganggap sholat orang muslim selain LDI tidak sah. Sehingga dalam kenyataannya, biasanya orang LDI tidak mau makmum kepada selain golongannya, hingga mereka membuat masjid-masjid sendiri untuk golongan mereka. Bagaimanapun, LDI tidak bisa mengelak dengan dalih apapun, misalnya mengaku bahwa mereka sudah berparadigma baru. Sebab sesungguhnya mereka masih meneruskan ajaran Madigol Nur Hasan yang menghalalkan dusta dan aksi tipu-tipu. Komitmen paradigma baru yang mereka gembar-gemborkan hanyalah dusta besar belaka. Sesungguhnya negara sudah tahu bahwa kelompok ini melakukan kedustaan dan penipuan terhadap umat, penyimpangan ajaran, dan menerapkan sistem keamiran. Hal itu dibuktikan dengan adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di sebuah kompleks masjid LDI di Bekasi. Namun bukan LDI namanya apabila tidak berdusta. Di depan Densus 88, para pengurus organisasi yang memang tugasnya menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan amirnya, mereka berdusta bahwa tidak memiliki amir, hanyalah ketua umum saja. LDI Gresik didatangi oleh Densus 88. Sebenarnya negara itu sudah tahu bahwa jamaah kita ini sudah ada keimaman. Tapi karena kita tetap jaga bitonah, kita tidak ngaku bahwa LDI tidak punya imam. Begitulah kondisi dan sifat daripada kelompok LDI. Kepada pemerintah, kepada pihak luar, mereka berdusta tidak memiliki amir, padahal amirlah yang menentukan segala sesuatu di dalam kelompok Islam Jamaah itu. Sebagaimana diungkapkan sang pendoktrin utama Islam Jamaah, Cak Emir Ruzikiani. Sejamaah ya, terus saya terangkan. Muslim di sini bukan setiap orang yang makan dirinya Muslim itu Islam, bukan. Wara'akul Muslim itu adalah seperti yang disabdakan oleh Umar bin Khattab. Innahu la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Ya toh? Saya mendengar belum melihat sendiri kalau di Rawawi Buaiti itu wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bi ta'ah. Jadi yang disebut wara'akul muslim ini, saudara jamaah, adalah orang Islam yang sudah memenuhi kriteria Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji berdasarkan hadis secara mangkul, kemudian mempunyai amir, berbeat kepada amir itu dan taat kepada amir itu, dan tujuannya ingin masuk surga sama di neraka. Itulah yang disebut orang Islam. Jadi orang halal dibunuh, saudara jamaah, maksudnya dia itu orang kafir. Ya, saya ulangi lagi, orang kafir dia itu kalau dia meninggalkan agamanya, yaitu memisahi jamaah. Jadi yang halal, orang udah Islam, udah iman, halal dibunuh kalau dia janda atau orang mukson berzina, kemudian orang Islam membunuh orang Islam, orang jamaah membunuh orang jamaah, kena kisos. Yang terakhir ini, saudara jamaah, yang menjadikan definisi bahwa orang keluar dari Islam itu tidak harus menjadi Nasrani, Yahudi, tidak. At-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan agama yaitu memisahi jamaah.
Dusta, berbohong, dan aksi tipu-tipu telah menjadi hal biasa dalam kelompok Islam Jamaah LDI. Pada tahun 2002 sampai 2003 terjadi sebuah penipuan yang dilakukan oleh jaringan keamiran kepada pengikutnya sendiri. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah. Sebuah bisnis investasi yang dikelola dan dikampanyekan oleh para tokoh LDI dengan iming-iming keuntungan sebesar 5% per bulan, berhasil memakan ribuan korban pengikutnya sendiri dengan total dana yang disetor ke pengelola bisnis itu tercatat mencapai 11 triliun rupiah. Korban terbanyak yakni dari warga LDI di Kediri, Jawa Timur dengan kerugian mencapai 900 miliar rupiah lebih. Kasus ini menjadi headline sejumlah media surat kabar. Radar Minggu Jombang secara khusus menyoroti kasus ini dan menjadi trending pemberitaan dari 21 Februari hingga Agustus 2003. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Pusat pada 13 Agustus 1994 juga telah menetapkan bahwa LDI yang sebelumnya bernama Islam Jamaah, Darul Hadis dan apapun namanya adalah merupakan ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan penyiarannya itu adalah memancing timbulnya keresahan yang berpotensi mengganggu kestabilan negara. Sementara itu pada 20 Agustus 1979, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta juga menetapkan bahwa Islam Jamaah atau Darul Hadis terbukti mengajarkan kesesatan dengan menyimpangkan pengertian dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran-ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mundur lagi agak ke belakang, yakni pada tahun 1971, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah surat keputusan bernomor Kep 089-DA-10-1971 yang berisi pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah, Yayasan Pendidikan Islam JPID, Yayasan Pondok Pesantren Nasional YAPENAS, dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai ajaran serupa itu di seluruh wilayah Indonesia. Isi kedua dari surat keputusan Kejagung itu adalah melarang semua ajaran-ajaran aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan itu yang bertentangan dengan atau menodai ajaran-ajaran agama. Surat keputusan itu berlaku sejak ditetapkannya pada 29 Oktober 1971 dan ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sugiharto. Kesesatan, penyimpangan, dan tipuan LDI ini diuraikan secara lengkap dalam buku-buku terbitan LPPI yang memuat mengenai bahaya Islam Jamaah Lemkari LDI terbitan tahun 1999. Dan di dalam buku berjudul Akar Kesesatan LDI dan Penipuan Triliunan Rupiah edisi tahun 2004. Mengenai kesesatan dari sempalan aliran LDI ini juga termuat dalam pidato staf ahli Menteri Pertahanan bidang ideologi dan agama yang dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI Insinyur Sutomo SA pada Februari 2000. Dalam teks pidato itu disebutkan bahwa beberapa contoh aliran sempalan Islam yang bisa membahayakan akidah Islamiyah yang telah dilarang seperti Lemkari, LDI, Darul Hadis, dan Islam Jamaah. Sahabat Heril Anas TV, LDI dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia karena merupakan penjelmaan dari Islam Jamaah. Ketua Komisi Fatwa MUI K. Haji Ma'ruf Amin, sebagaimana tertulis di dalam majalah Sabili edisi 4 Mei 2006, menfatwa sesat LDI karena terbukti merupakan penjelmaan dari Islam Jamaah. Hal itu diungkapkan Ma'ruf dalam sesi wawancara bersama majalah Sabili yang kemudian termuat di dalam majalah Sabili halaman 11 terbitan 4 Mei 2006.
Dari berbagai fakta ini, sangatlah mengherankan apabila Badan Nasional Penanggulangan Teroris menjadikan ormas sesat sebagai mitranya dalam upaya deradikalisasi. Sebab bagaimana mungkin sebuah kelompok sesat diajak untuk menangkal ajaran radikal, sementara kelompoknya sendiri menerapkan ajaran-ajaran radikal yang menentang syariat dan menyelisihi sunnah. Praktisi hukum dari Kalimantan Timur, Breni Maulid Sulistyo, kepada Hairil Anas TV menyebutkan ada kejanggalan dalam jalinan kemitraan yang terjalin dengan lembaga negara sekelas BNPT bersama LDII yang tentu sangat penting untuk ditinjau ulang. Sebab menurutnya, negara memiliki badan-badan intelijen yang mampu mendeteksi kelompok mana yang cocok untuk diajak bekerja sama dan kelompok mana yang justru perlu dibina. Sedikit menanggapi dan menjawab. Dan saya ingin berpendapat bahwa selama ini negara faktanya itu telah abai terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh LDII. Ya kan? Negara abai ini bukan karena abai begitu saja, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya, kita kan tahu sendiri bahwa sejak dulu, sejak era rejim Soeharto, Orde Baru hingga saat ini, ya kan, aliran Islam jamaah ini memang dipelihara oleh rejim, ya kan, dengan maksud-maksud tertentu lah, yang kita sudah tahu maksudnya itu apa, ya kan, karena lumayanlah berpotensi, ya kan, menambah pundi-pundi suara walaupun nggak banyak ya. Bisa coba baca buku di Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII by LPPI, ya kan, yang mana ketuanya itu adalah Kiai Haji Amin Jamaluddin yang Komisi Fatwa, ya kan, MUI Pusat mungkin ya, tahun berapa gitu kalau tidak salah, yang dia juga satu tim sama Ustadz Bambang Irawan Hafirudin rahimahullah, Pak Hartono dan kawan-kawan lah, Faruk Okbah dan lain-lain, ya kan. Mereka itu sudah mengupas tuntas perihal LDII dan sudah pernah melaporkan LDII itu ke Presiden Republik Indonesia pada tahun 1997, pokoknya tahun 90-an lah. Itu kan sudah pernah ke Kejaksaan Agung, buku LPP itu sudah komprehensif. Surat mereka tuh resmi semua, Bang. Ya kan, surat resmi mereka itu didukung oleh organisasi-organisasi Islam seperti para kiai NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Israt, Komisi Fatwa MUI, tokoh masyarakat setempat. Jadi mereka itu sudah melaporkan itu ke pemerintah. Menurut Breni Sulistyo, negara yang memiliki lembaga negara menjalankan tugas-tugas tertentu, utamanya membantu kinerja presiden ini, seharusnya cermat dan teliti dalam menjalin kemitraan. Apalagi ormas seperti LDII yang sudah memiliki bukti-bukti sebagai sebuah aliran yang sesat. Merupakan proses politik, bukan proses hukum. Karena pemerintah atau rejim ada kepentingan politik dengan aliran sesat ini, LDII ini, Lemkari Islam Jamaah ini. Ya kan, selama pemerintah masih membutuhkan LDII, tidak akan itu dibubarkan atau dibekukan itu LDII. Kesimpulannya seperti itu kesimpulan saya sendiri ya. Saudara-saudara kita boleh juga berkesimpulan yang lain gitu, punya keyakinan yang lain, ya kan. Kesimpulannya bahwa negara sesungguhnya telah mengetahui bahwa LDII memiliki imam. Negara sudah mengetahui bentuk-bentuk ajaran yang ada di dalamnya, namun kita harus melihat juga bahwa LDII semakin mempertajam kedustaan-kedustaan dan program-program takiyahnya. Sehingga melalui dua program yang dibentuk oleh organisasi LDII, yakni berbudi luhur dan berjanji untuk kembali ke paradigma baru, menjadikan alasan bagi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk benar-benar menjalankan janji paradigma barunya. Satu catatan penting yang bisa kita tarik bahwa
janji mereka yang sesungguhnya adalah tetap lestari ila yaumil kiamah. Maka sesungguhnya janji paradigma baru itu hanyalah dusta belaka, sekedar gaya berdusta baru agar bisa tetap langgeng lestari ila yaumil kiamah. Jadi amal soleh jangan merasa takut yang berlebihan. Fokus. Saya kasih gambaran lur. Kita ini bolak-balik didatangi oleh Densus 88 yang terbaru kemarin di Gresik. Jadi di kantor DPD LDI Gresik didatangi oleh Densus 88. Sebenarnya negara itu sudah tahu bahwa jamaah kita ini sudah ada keimaman. Tapi karena kita tetap jaga bitonah, kita tidak ngaku bahwa LDI tidak punya imam. Sekian celotehan.